berikan kepada Mas Pamungkas. Kalau tadi suara pesepeda sudah, kemudian secara teoritis tadi Mas Alfa sedikit tadi menyampaikan. Nah sekarang pada tataran praktis teman-teman di pemerintah Kota Jogja kelihatannya sudah menyiapkan beberapa infrastruktur untuk pesepeda. Nah Mas Pamungkas ini lulusan PWK juga, seangkatan dengan saya, kemudian sehari-hari bekerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja, tapi rumahnya di Jawa Tengah, rumahnya di Klaten, hobinya bersepeda, fotografi, dulu pernah jadi wartawan, dan terakhir katanya hobinya karaoke kalau ada yang ngajak tapi sendiri enggak. Oke, silakan Pak untuk sharing ke kita yang sudah lakukan, terutama dalam konteks perencanaan ruang kota. Kita ingin belajar itu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mas Agung? Ya. Baik. Izinkan saya share screen gitu, Mas Agung ya. Jadi kemarin Mas Agung minta supaya kalau bisa ada kelihatan ya, Mas? Ya, baik. Jadi begini, pertama kali kami ditodong sama Mas Agung ini untuk menjadi atau katakan memberikan urun rembuk kaitannya dengan penyediaan jalur sepeda di Kota Jakarta. Pikiran saya itu, wah ini posisi saya sebagai penggiat sepeda gitu, karena beberapa hobi yang saya ikuti itu adalah bersepeda. Tetapi ketika kami tanyakan ke Mas Agung posisi saya apa, ternyata saya diminta supaya mewakili dinas atau katakan pengambil kebijakan di dalam urusan penyediaan jalur sepeda yang masuk dalam sebuah perencanaan sistem transportasi di Kota Jakarta. Nah, sehingga kemudian kami mempersiapkan itu, walaupun kemungkinan nanti apa yang saya sampaikan itu antara hati dengan lisan itu bisa saja berbeda begitu ya. Nah, ini kami sudah menyiapkan beberapa slide tayangan yang diminta oleh Mas Agung, tetapi sebatas pada perencanaan dari segi tata ruangnya. Baik. Ketika kami mendapatkan informasi ada poster terkait dengan urun rembuk ini, kami berusaha membantu panitia juga untuk men-share informasi katanya dengan acara ini. Ternyata berbagai macam ragam pendapat itu bermunculan begitu ya. Baik itu kami share ke komunitas sepeda maupun teman-teman di kantor dan sebagainya itu. Nah, yang paling banyak komentarnya ya saya kira ini bisa jadi ini sebuah lelucon, tetapi kemudian ada beberapa pendapat yang mungkin bisa kita pertimbangkan dari sisi birokrasi nanti supaya nanti dari sisi kebijakan penyediaan jalur sepeda betul-betul bisa efektif dan efisien. Nah, yang pertama adalah tidak terlalu penting karena jalan masih mencukupi dan masih aman ya, karena memang posisi dia main sepeda kadang-kadang itu di wilayah yang katakanlah di luar kawasan perkotaan yang memang sepeda itu menjadi favorit ya untuk bekerja, untuk sekolah, tetapi kemudian jalannya juga masih tersedia dengan baik dan kondisi lalu lintasnya masih senyap atau sepi. Kemudian ada juga, ini malah justru dari faktor ekonomi tidak terlalu urgen karena masyarakat yang dibutuhkan sekarang adalah peningkatan ekonomi karena masa kasus pandemi COVID begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga menarik untuk dicermati karena yang berdiskusi di sini adalah pakar-pakar transportasi dan juga komunitas sepeda, sehingga kemudian para penggiat sepeda juga ikut untuk bisa menyimak apa yang menjadi obrolan kita. Nah, yang mungkin tidak bisa kami respon adalah tidak menariknya karena obrolan tidak formal. Nah, ini saya malah justru menjadi hujatan pertama ketika saya mewakili dinas tetapi foto saya pakai jersey sepeda. Ini lucu juga gitu ya. Nah, kemudian ini tidak perlu kita bahas lagi waktu. Nah, ini tadi sudah disampaikan semua apa yang disampaikan Mbak Narita, Mas Ari dan yang lain-lain dari komunitas. Ini masalahnya seperti ini. Jadi kenapa harus sepeda? Kenapa harus sepeda? Tadi ada Mbak Narita menyampaikan sebagai hobi, bahkan sebagai alat transportasi, bahkan kemudian ada lifestyle. Semua sudah kami tampung di sini catatannya. Nah, sehingga kemudian apa yang harus kita lakukan setelah
masyarakat kemungkinan menggunakan transportasi sepeda itu baik untuk bekerja, sekolah, ya boleh lifestyle, kemudian hobi dan olahraga. Bahkan mungkin ada yang penggunaan sepeda untuk sisi prestasi begitu ya. Nah ini yang sudah kami catat di sini, bahwa transportasi sepeda ya memang ramah lingkungan. Kadang-kadang dia sebagai lifestyle yang berwawasan lingkungan. Ada juga yang beroperasional yang cukup murah. Nah ini juga relatif ya, bahwa sepeda kemudian pemanfaatannya simple, efektif, tapi murah. Apakah benar-benar murah? Nah ini nanti tanya Mbak Narita ini ya, sepeda apakah murah ya. Nah kemudian multifungsi, hobi olahraga sudah saya sampaikan. Lah maunya apa ketika masyarakat itu dia punya hobi sepeda, menggunakan sehari-hari dengan sepeda atau bekerja dengan sepeda dan sekolah dengan sepeda, apa yang diharapkan? Ya ini yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk mendengar apa maunya masyarakat atau pengguna transportasi murah ini, yang kemudian bisa kita aplikasikan di dalam ketentuan regulasi tentang penetapan jalur sepeda di Kota Jakarta terutama. Sarpras jalan memadai, betul, itu menjadi kebutuhan karena faktornya adalah ketika sarpras jalan memadai, pengguna jalan akan merasa aman, nyaman, bahkan kemungkinan jaminan keselamatan sampai tujuan itu bisa didapatkan. Nah tadi ada sempat parkir pinggir jalan, kemudian ada sarpas jalan yang rusak dan sebagainya, itu kita bahas untuk slide berikutnya. Nah kemudian, nah ini tadi di awal saya sampaikan sebelum acara ini dimulai, kebetulan sekali bahwa Kota Yogyakarta ini sedang menyusun revisi rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta yang berbasis rencana rinci. Artinya bahwa tata ruang kita itu dari sisi kewilayahan itu basisnya dengan skala 1/5000 yang bisa langsung operasional dan bisa diaplikasikan dalam bentuk perencanaan-perencanaan teknis untuk masing-masing OPD maupun pihak-pihak yang lain. Nah, di dalam rencana tata ruang wilayah kota Jogja terutama, ini adalah cantolan hukumnya, cantolan kebijakannya. Ini adalah apa yang saya tuliskan di sini, bahwa kemudian dikembangkan di seluruh ruas jalan yang terintegrasi. Jadi jalur sepeda itu pengembangannya boleh dimanapun tersedia jalan, tetapi dengan syarat ketentuan yang berlaku. Apa itu? Nah, karena kita tidak mungkin melanggar dari ketentuan undang-undang jalan, undang-undang lalu lintas, bahkan kemudian ada Permen PU 20 terkait dengan pedoman penggunaan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Nah, itu sudah kita akomodir. Nah, sehingga kemudian bagian-bagian ruas jalan mana saja yang boleh dijadikan jalur sepeda maupun lajur sepeda maupun rute sepeda dan sebagainya itu. Ini yang nanti menjadi cantolan di mana ya baik teknis ya Dinas Perhubungan, Dinas PU nanti yang akan menerjemahkan kalimat kebijakan ini dalam bentuk aplikasi di lapangan. Nah, kemudian juga menjadi penghubung pusat-pusat kegiatan, terutama kalau kita di Jogja ada penetapan transit oriented development atau berbasis simple transportasi ini terintegrasi semuanya di sana, baik itu pada kawasan pariwisatanya, terutama kawasan Malioboro. Nah, TOD kita itu ada di kawasan Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Terminal Giwangan. Nah, ini 3 kawasan TOD yang nanti bahwa itu akan terintegrasi semuanya dengan pusat-pusat kegiatan maupun jalur-jalur sepeda yang akan kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, ini sudah kami sampaikan tadi di awal bahwa kemudian bisa jalur sepeda itu bisa secara terpisah maupun menyatu dengan jaringan jalan. Nah, tadi disampaikan Pak Alfa bahwa bisa jadi bahwa kemudian jaringan jalan itu bisa di garis gitu sendiri tanpa terhubung dengan jaringan jalan. Apakah itu bisa? Nah, coba aja, bisa pasti. Bahwa itu kemudian menjadi sarana bagi penghubung antara pusat-pusat kegiatan yang ada di Kota Yogyakarta. Lanjut Mas Agung, jadi faktor-faktor penggunaan jalur sepeda ini juga masih ada di dalam substansi tata ruang kita, bahwa kemudian jalur sepeda itu mempertimbangkan berbagai faktor, ya, aman, memadai, yaitu tergantung dari lebar jalan yang memadai, kemudian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama penggunaan jalan ini itu menerima pelayanan dari sistem transportasi kita,
Kemudian juga terhubung ke kawasan pusat kegiatan, ini sudah saya sampaikan tadi, terintegrasi dengan pengembangan sarana pendidikan dan pariwisata yang berbasis zona kawasan. Ini juga sudah kami sampaikan tadi. Baik, lanjut saja menurut kami. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, ini sebenarnya menjadi ranahnya dinas teknis mungkin ya, tetapi kemudian kami hanya ingin menggaris jalur sepeda mana yang kemungkinan di bagian jalan ini bisa digaris. Nah, kemudian ada rumeja, rumaja, ruasja, dan sebagainya itu, kira-kira di mana posisinya? Nah, kami di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini sudah mengembangkan beberapa jalur maupun lajur sepeda, terutama pada kawasan-kawasan yang mempunyai intensitas yang cukup tinggi, kompleksitas kegiatan yang sangat kompleks, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan tersebut. Saya ambil contoh kawasan Malioboro ya. Kawasan Malioboro itu saya kira semua sudah pernah ke sana ya, menikmati suasana kawasan Malioboro. Nah, kita lihat bahwa satu-satunya ruas jalan yang pertama-tama bisa kami garis ya sebagai jalur sepeda itu adalah kawasan sepanjang Malioboro antara Tugu, Jogja sampai pada Panggung Krapyak. Ya, itu adalah merupakan kawasan sumbu filosofis Jogja. Ya. Di samping juga merupakan kawasan cagar budaya Jogja. Walaupun kemudian secara peruntukan dan fungsi itu lebih banyak kepada fungsi komersil atau perdagangan dan jasa. Nah, sehingga kemudian banyak sekali aktivitas di sana. Nah, kenapa kita bisa menggaris jalur sepeda di sana? Pertama adalah sudah tersedianya jalur lambat dan jalur cepat di kawasan Malioboro. Kemudian yang kedua adalah lebar jalan sebagai fungsi jalan lokal itu sudah tersedia dari sisi lebar jalan. Nah, sehingga kemudian ada beberapa roadmap yang telah kita lakukan dari sisi pertama existingnya seperti apa, kemudian perencanaan dari sisi jangka pendek dan perencanaan dari jangka panjangnya. Nah, kita lihat dari existing itu memang sepeda sudah masuk ke kawasan Malioboro, tetapi yang terjadi di sini adalah moda transportasi motorized itu yang cukup banyak di sana. Nah, sehingga kemudian ada pengembangan jangka pendek di mana mempersiapkan jalur-jalur non motoris atau tanpa kendaraan bermotor. Nah, di Malioboro itu apa saja? Nah, kita inventarisir. Pertama yang ada di sana adalah Andong, itu jelas ada sebagai pusat pariwisata. Kemudian ada becak, kemudian ada sepeda, ada gerobak dan lain-lain. Itu kemudian kita terapkan di sana jalur penyediaan kendaraan tak bermotor. Nah, sementara ini memang jalur sepeda masih terintegrasi dengan jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Nah, ini sehingga kemudian jangka panjangnya bahwa kemudian penyediaan jalur pedestrian itu menjadi prioritas utama bagi pengembangan kawasan Malioboro, dan kemudian jalur sepeda itu dialihkan kepada perencanaan penyediaan jalur non motoris itu tadi. Jadi jalur sepeda ini nanti masuk pada ranah badan jalan dengan jalur cepat, walaupun masih pada sisi kiri kanan jalan itu. Nah, kemudian ini otomatis harapannya adalah mengurangi kendaraan-kendaraan bermotor yang ada di kawasan Malioboro. Entah nanti sifatnya lajur atau nanti sifatnya jalur, tergantung dari kondisi dan evaluasi dari perencanaan yang sudah kami lakukan di kawasan Malioboro. Kemudian di kawasan Jalan Sudirman, ini Jalan Sudirman adalah menjadi bagian dari pengembangan kawasan cagar budaya Kota Baru. Ini ada gendeng caningnya karena Jalan Sudirman selain Malioboro itu juga masih mempunyai kondisi jalan kolektor sekunder yang cukup memadai dan memenuhi standar jalan kolektor sekunder. Nah, kita lihat di sini adalah lajur sepeda menjadi bagian dari rumija yang terintegrasi dengan transportasi lain. Nah, ini bahayanya. Tadi disebutkan semua pembicara menyatakan bahwa jalur sepeda itu terkendala, terhalangi, terhambat oleh parkir on street yang ada di jalan. Ya, ini memang menjadi
permasalahan internal pemerintah kota, di mana ini kemudian tidak cukup ditata, tetapi perlu ada penegakan aturan bahwa kemudian orang melanggar itu ya memang harus dikasih sanksi supaya ada efek jerah. Nah, ini yang sudah terjadi mungkin di Jakarta begitu ya, begitu kendaraan bermotor masuk jalur sepeda maka kemudian ditilang, atau sebaliknya jalur sepeda masuk kendaraan bermotor maka kemudian ditilang. Nah, paradigma dulu ketika ruas jalan itu bisa dijadikan tempat parkir di badan jalan asal ada ketentuan diperbolehkan parkir. Yang sekarang itu, kalau dulu semua ruas jalan itu boleh untuk parkir kecuali ada larangan rambu parkir. Nah, yang sekarang itu semua dilarang asalkan kecuali ada pembolehan rambu-rambu parkir yang ada di di jalan. Lanjut 5 menit lagi, mungkin 2 menit lagi Mas Agung. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan bahwa kemudian dari sisi decision maker, sisi kebijakan umum tata ruang, kemudian ini menjadi payung bagi OPD-OPD teknis yang menggaris di lapangan untuk kemudian mempersiapkan baik itu dari sisi sarprasnya maupun rambu-rambu marka jalan untuk penyediaan lajur sepeda di kota Yogyakarta. Nah, ini pengembangan konektivitas marka itu sudah kita lakukan supaya masyarakat pengguna sepeda itu betul-betul mempunyai rasa pelayanan yang menerus ya, jadi tidak terputus jalannya. Kemudian mengintegrasi layanan sepeda dalam pengembangan kawasan khusus pejalan kaki. Nah, dari sisi perencanaan, mohon maaf kalau saya salah, bahwa kemudian trotoar, kawasan pedestrian itu kemudian tidak boleh digunakan untuk misalnya kepentingan kegiatan informal atau pejalan atau jalur sepeda dan sebagainya itu. Tetapi menurut kami bahwa trotoar pedestrian itu bisa berbagi ruang dengan kegiatan aktivitas informal maupun jalur sepeda. Tetapi ketentuannya berlaku. Kalau kami hitung-hitungan dari sisi ketentuan regulasi, itu minimal adalah 5 meter dari lebar jalan pedestrian itu bisa digunakan sebagai kegiatan informal, katakan PKL dan jalur sepeda, tapi memang harus memenuhi standar-standar yang berlaku menurut peraturan perundangan yang berlaku. Nah, jalur pedestrian itu bisa berbagi 4 kegiatan, jalur sepeda, sistem informal atau mungkin kegiatan informal, dan jalur hijau atau taman. Nah, ini yang sudah dikembangkan di Kota Yogyakarta sehingga kemudian keempat kegiatan itu bisa terintegrasi secara baik. Seperti yang digambarkan di kami di sini, ini adalah seperti ini ya. Jadi ada jalur kendaraan bermotor, jalur sepeda, area buka atau jalur hijau yang saya sampaikan tadi, parkir paralel mungkin, dan trotoar. Ini yang sudah kita gariskan di dalam kajian bermotor. Nah, ini program bike sharing yang bahkan ada di luar negeri gitu ya, di kota-kota besar di luar negeri. Bike sharing itu sudah kita lakukan terutama adalah di sektor-sektor pariwisata ya. Di sektor-sektor pariwisata seperti Malioboro. Jadi kita cukup nggak tahu sekarang menyewa atau gratis, saya belum pernah mencoba juga gitu ya. Tetapi yang jelas pengembangan program bike sharing ini adalah khusus melayani para pariwisatawan yang berkunjung ke Jogja. Nah, ini juga saya kira kalau bike sharing itu kemudian tidak dibarengi dengan pembuatan sistem lajur atau jalur sepeda, itu juga akan menjadi tidak berjalan secara baik. Nah, ini yang sudah kita lakukan, pemetaan infrastruktur sepeda. Di dalam peta ini sudah sangat terlihat bahwa jalur Malioboro itu adalah merupakan jalur sepeda dan pedestrian yang ada di Kota Jakarta. Mengingat penyediaan ruang jalan yang sudah memadai dan beberapa kegiatan memang sudah kita lakukan di dalam kawasan Malioboro misalnya seperti itu. Jalur, lajur, dan rute ini memang berbeda-beda. Sepertinya sama tetapi berbeda. Kalau jalur adalah lintasan khusus yang memang tersendiri secara pembangunannya menjadi bagian dari sistem jalan yang terpisah dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Lajur sepeda itu masih terintegrasi dengan jalur transportasi, walaupun kemudian sudah ada marka jalan yang membedakan antara jalur sepeda dengan jalur-jalur transportasi yang lain. Nah, ini yang baru
baru kami sampaikan maksudnya adalah rute sepeda. Rute sepeda itu lebih banyak kepada jalan-jalan lingkungan yang merupakan jalur alternatif mempercepat perjalanan dengan sepeda. Nah, kalau dengan jalan biasanya kita misalnya harus muter, maka kemudian dengan adanya rute sepeda ini kita bisa mengikuti jalan pintas, sehingga kemudian kalau kita berencana mencapai sebuah tujuan, maka kemudian perjalanan dengan waktu yang lebih singkat. Ini yang ada di kota Jakarta. Nah, ini kendalanya memang cukup ada ya, cukup banyak kendala. Pertama adalah parkir constraint, sudah kita sampaikan di depan ya. Kemudian lebar jalan belum standar. Nah, ini apa yang menjadi ketentuan kita, bahwa kemungkinan bahwa penentuan misalnya kayak ROI jalan, garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan dan sebagainya itu dibutuhkan dalam rangka memprioritaskan pengembangan lebar jalan sesuai dengan standarisasi, sehingga kemudian kebutuhan pengguna jalan terutama yang non motoris itu tadi bisa terwadai di dalam pengembangan jaringan jalan yang ada di kota Yogyakarta. Nah, ini pengembangan progres yang sudah kita lakukan di Jogja. Dulu pernah ada program Seko Segawe, mirip dengan Bike to Work ya, dari sepeda kanggo sekolah dan lan nyambut gawe. Ini sama persis dengan Bike to Work ya. Memang dulu ada kebijakan di mana setiap hari tertentu itu pegawai tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, terutama dengan jarak rumah kurang dari 5 kilo, itu harus menggunakan transportasi sepeda. Itu yang dulu pernah dilakukan. Kemudian pengembangan 150 lajur sepeda. Kemudian Kota Baru sebagai kawasan yang ramah sepeda. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang penjelasannya ada di set berikutnya, bahwa kemudian berdasarkan rencana tata bangunan dan lingkungan, bahwa Kota Baru itu spesifik ya kawasannya. Pertama adalah sebagai kawasan cagar budaya, di mana banyak bangunan-bangunan yang berkontribusi terhadap pelestarian dari sisi fisik bangunannya. Jadi kalau kita lihat yang biru-biru itu adalah memberikan kontribusi yang sangat lumayan banyak ya. Baik itu dari sisi kepentingan ruang hijaunya, kemudian ruang terbukanya, maupun arsitektural menurut langgam yang berkembang di dalam Kota Baru, yaitu Indis dan kolonial ya, karena merupakan peninggalan Belanda pada saat itu. Kemudian yang hijau-hijau itu juga mempunyai kontribusi terhadap ruang terbuka hijau. Kemudian juga ada yang kuning, itu masih berkutat terkait dengan masalah arsitektur Indis dan kolonialnya. Nah, ketika ini peta ini kemudian kita tampalkan atau dilakukan overlay terhadap peta yang ini, maka kemudian bisa muncul di sini adalah penggarisan atau pengeplotkan ya jalur-jalur hijau yang ada di Kota Baru. Nah, ini masih cukup banyak jalur hijau yang ada di Kota Baru dengan pohon-pohon besar dan taman-taman, itu sudah masih cukup banyak. Selain center daripada Kota Baru ini sebagai konsep Garden City, itu adalah lapangan Kridosono yang secara fungsi sebagai fungsi RTH lapangan olahraga. Nah, kemudian kalau kita plotkan atau tempelkan kembali dengan peta lajur sepeda, maka menghasilkan seperti ini. Ya, jadi ini yang kuning-kuning ini atau orange ini adalah lajur sepeda. Kenapa lajur sepeda berani digariskan situ? Yang tadi pertimbangannya adalah Kota Baru sebagai kawasan pendidikan, sebagai pusat perkantoran, kemudian juga sebagai kawasan cagar budaya, masih banyaknya jalur hijau dan sebagainya itu, sehingga kemudian Kota Yogyakarta ini sebagai pilot project bagi percontohan kawasan yang ramah sepeda. Nah, ini saya kira menjadi slide terakhir. Ini saya menyampaikan historianya Mas Hamdani di dalam Instagram. Jadi sudah ada kesepakatan para sepeda atau komunitas sepeda yang masuk ke kawasan Jogja atau di perjalanan itu sepakat untuk kemudian patuh terhadap rambu larangan lalu lintas. Rambu lalu lintas maksud kami, yaitu tidak menerabas lampu merah. Dan di Jogja kudu tertib lalu lintas. Itu sudah berkembang di dalam komunitas sepeda, apapun sepedanya ya, apapun sepedanya. Kalau di sini sepeda road bike gitu ya, seperti punyanya Mbak Narita begitu. Ini komunitas sepeda yang ya ini teman juga, teman-teman yang ada di komunitas sepeda di Jogja.
Saya kira itu, maaf ini Mas Agung jadi cukup panjang ya, mungkin 15 menit. Tetapi ini saya kira mudah-mudahan bermanfaat dan penting bagi kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.